Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan memulai kegiatan sosialisasi seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, kita punya tim Google. Yang pertama Bapak Idris. Pak Idris, ini beliau, kita punya tim Google 4 orang ya dari Kota Sukabumi itu yang sangat luar biasa. Ini Pak Idris dari SD Paku Jajar, Pak Heru dari SD Gunung Puyuh, Bu Harni dari SD Paku Jajar, dan Pak Jenal dari SD Gunung Puyuh. Plus operator yang hebat kita dari SIMPKB, Bu Iwa, yang biasa ngurus-ngurusin semuanya ya, biasanya ke Bu Iwa. Dan kebetulan untuk urusan PPG itu ada di bawah Ibu, jadi Ibu yang mengadakan sosialisasinya. Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang untuk kita semuanya. Permohonan maaf ya, harusnya Pak Kabid yang hadir membuka, tapi beliau karena mendua hati, selain Kabid GTK juga Kabid Digdas, jadi dia waktunya sangat padat sekali dan beliau bilang silakan dilanjut aja kegiatan. Hari ini kita akan memulai dengan untuk panduan seleksi akademik berbasis domisili. Seperti kita tahu, tahun 2019 kita baru pertama kali mengadakan seleksi akademik, itu terakhir dilaksanakan tahun 2019 ya. Setelah 2 tahun 2020 tidak ada, 2021 panggilan PPG-nya baru 2 tahun kemudian dalam kondisi pandemi, sehingga kegiatannya dilaksanakan 100% secara daring dan dilaksanakan waktunya hanya 3 bulan. Kalau secara daring dan luring yang biasanya itu kita melaksanakan PPG itu 6 bulan, 3 bulan daring, 3 bulan stay di perguruan tinggi yang sudah ditunjuk LPTK-nya. Nanti kan ketika kemarin kita seleksi administrasi kan ada yang ngisi LPTK yang dipilih gitu ya, LPTK. Itu silahkan, ada yang diskusi, Bu, LPTK-nya saya harus memilih, silahkan pilih saja. Karena kalau daring, kemarin juga ada yang dipanggil di Universitas Cendrawasih, gak usah khawatir karena tidak akan disuruh ke Papua. Kita tetap di Sukabumi gitu. Kita tetap di Sukabumi, hanya secara daring terkoneksinya dengan Universitas Cendrawasih gitu. Jadi kita nggak usah harus ke sana. Kemarin udah ada yang nanyain, Bu, kalau di Manado saya ongkosnya berapa? Nggak usah kemana-mana, di Sukabumi saja daring. Dan waktunya hanya 3 bulan. Otomatis dari segi waktu itu akan sangat padat sekali dibandingkan dengan yang 6 bulan pastinya ya. 6 bulan dipotong 50%, 3 bulan. Untuk pembiayaan, setiap pembiayaan PPG tahun 2019 dan 2022 tahun ini, insya Allah itu 100% didanai oleh kementerian. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya apapun. Jadi kalau ada yang sini saya bantu untuk kelulusannya, untuk seleksi akademiknya biar diluluskan, PPG-nya biar diluluskan. Jangan salah, ketika kita masuk ke PPG, kemungkinan tidak lulus itu ada. Kemarin kita ada dari Kota Sukabumi yang angkatan berapa tahun 2019 awal itu dipanggil, dia tidak lulus. Daring ya, daring luring. Di daringnya itu dia sudah dinyatakan 1 bulan ikutan daring, dia tidak lulus. Ternyata ketika Ibu komunikasi dengan UPI agak ketat ya. Ibu komunikasi dengan UPI, kenapa bisa tidak lulus? Sementara kan luar biasa, ini susah untuk masuk mengikuti PPG, itu luar biasa sekali susahnya. Ternyata dia tidak lulus. Ketika ada sesi daring, harusnya kameranya itu on terus, dia on, hanya yang digambar, yang ditempel itu fotonya, bukan kitanya. Nah itu dosen melihat itu, jadi dianggap itu dia tidak hadir. Akhirnya pada pertemuan berapa, dia dinyatakan PPG secara daring, dia nyatakan tidak lulus. Jadi tidak bisa melanjutkan ke PPG luringnya gitu ya. Jadi walaupun daring tetap aja mekanismenya banyak yang harus disampaikan. Nah yang sekarang, kenapa ini diadakan sosialisasi? Karena ini berbeda dengan tahun 2019. 2019, seleksi akademiknya itu dipusatkan di SMK 1. Daring sama. Kita mengisi soal, selesai ada hasil nilainya berapa keluar.
Sama kan sistemnya sistem daring. Ini pun daring, tapi di sini ada kata domisili. Nah, yang dimaksud dengan seleksi daring domisili bahwa kita bisa mengikuti seleksi akademik itu di mana saja tempatnya. Di mana saja. Mau di sekolah, mau di bawah pohon cabai, mau di bawah pohon pepaya, yang penting jaringan oke, itu aja prinsipnya. Mau di mana saja itu boleh ya. Seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab adalah uji pengetahuan yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring secara online untuk mengukur pemahaman konsep materi berdasar 7 capaian pembelajaran PPG. Seleksi akademik berbasis domisili adalah seleksi yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing di Kota Sukabumi, mau di rumah, mau di dapur itu silakan. Atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Jadi intinya yang penting jaringan internetnya ini kuat. Mau di gang sempit silahkan. Kalau memang ketemu internetnya di situ luar biasa bagus silahkan. Akses jalan lewat ke gang ditutup dulu. Bilang di situ lagi seleksi akademik dilarang melintas gitu. Jadi orang tidak akan terganggu, kita tidak akan terganggu. Lanjut. Domisili di bawah pohon demi mencari jaringan internet. Nah ini di bawah pohon pun nggak masalah kalau jaringan internetnya di sini bagus. Jadi tidak harus di rumah karena nanti satu ruangan itu di sekolah itu kan banyak kelas. Satu kelas itu hanya bisa diisi oleh satu orang. Tidak boleh lebih dari satu orang. Jadi hanya satu orang ditemani laptop kita, ditemani charger, ditemani oleh botol minuman. Tidak boleh ada yang lain, tidak boleh ada TU, tidak boleh ada siapa-siapa. Kalau dulu kan satu ruangan itu berapa orang diisi. Nah kalau sekarang misalkan di dalam satu SD yang besar, SD Gunung Puyuh, peserta yang lulus seleksi administrasi masuk ke akademik ada 30 orang. Misalkan dia mau di sekolah itu ada 30 kelas, maka satu kelas itu satu orang. Tidak boleh diisi oleh 2 orang. Itu domisili. Domisili di puncak bukit demi mencari jaringan internet. Mau di puncak bukit kalau internetnya tarik, enggak. Atau di atas genteng, dan kita mah nggak ada bukit di kota mah. Naik ke atas genteng, jaringannya hebat sekali, silahkan. Di atas genteng Pepanasan itu mah enggak. Di gang sempit silahkan, kalau mau di gang sempit silahkan. Tapi akses jalan keluar masuknya ditutup dulu, dilarang melintas. Kenapa? Karena nanti akan terganggu kalau misalkan di gang sempit itu kita lagi seleksi, ada yang numpang lewat lagi akan terganggu, maka aksesnya harus ditutup. Lanjut. Di kantor desa boleh. Nah ini, domisili di rumah dengan pengaturan posisi kamera zoom yang ideal sesuai dengan POB ya. Pengawas mengkondisikan posisi seperti ini. Jadi nanti pada saat kita seleksi akademik, itu kamera berada di depan kita, jaraknya 2 meter. Boleh juga dari samping, jadi pengawas itu akan melihat dari segala sisi, dari depan, dari samping, dari belakang. Itu pengawasannya, walaupun tidak terlihat, tapi kita akan terlihat total dari segala sisi untuk melihat takutnya terjadi kecurangan atau apa. Jadi posisi pengawas mengkondisikan seperti ini, jadi terlihat persis apa yang menempel di laptop kita atau yang menempel di perangkat kita. Dan pastikan perangkat yang sekarang sama teman-teman di bawah semua hari ini untuk diinstal, itu pada saat ujian jangan berganti ya. Kalau berganti nanti takutnya menginstal lagi, mending kalau lancar, kalau tidak nanti repot sendiri karena hari ini install. Besok itu yang terpanggil seleksi akademik itu akan muncul kartunya, maka harus cetak kartu tanggal 7 itu pengawas mengundang untuk yang masuk seleksi akademik, pengawas mengundang melalui WA grupnya. Tanggal 8 itu uji coba sistem ini, termasuk nanti ada mulai seleksi. Itu silahkan di uji coba, jadi dengan uji coba itu nanti kelihatan laptop kita compatible atau tidak gitu ya. Jadi kalau baiknya yang hari ini kita masuk diinstal di sini nanti digunakan lagi. Jadi biar kita tidak udah familiar lah dengan yang ada di situ ya. Domisili udah, ini posisi kamera ideal dari samping. Nah ini spesifikasi minimal perangkat untuk uji seleksi akademik.
Laptop dengan rincian memiliki layar minimal 10 inch. Jadi yang paling kecil pun bisa dipakai, yang 10 inch ya. Menggunakan minimal sistem operasi Windows 832 bit atau macOS versi 10. Memiliki minimal 2 GB RAM, memiliki minimal 10 GB storage, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger. Jadi siapkan laptop terlebih dahulu, dicas sebelum memulai itu sampai full 100%. Walaupun kita menyiapkan chargernya gitu ya. Siapkan kita chargernya, tapi laptop juga dipersiapkan sudah full 100%. Handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dengan aplikasi WA. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi handphonenya sudah ada aplikasi untuk Zoom. Ya, jadi sudah terpasang aplikasi Zoom dan nama harus sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi nama itu harus sesuai dengan nama yang terpanggil untuk mengikuti seleksi akademik. Jadi jangan berubah Yanti YANTI misalkan, biar keren ganti YANTY. Bacanya kita Yanti, cuman tetap tidak sesuai dengan itu, nanti akan kita yang kena masalah sendiri, tidak akan terpanggil. Koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Ini artinya kalau yang akses internetnya kurang bagus, terus misalkan pakai HP ya, untuk akses internetnya, itu minimal yang di HP itu ada 10 GB kuotanya. Petunjuk pelaksanaan seleksi daring berbasis domisili bagi peserta. Sebelum mengikuti ujian, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum mengikuti ujian. Peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan. Jadi spesifikasinya yang tadi, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Peserta menyiapkan koneksi internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi tidak boleh di kamar yang gelap-gelapan ya. Jadi harus terangnya cukup. Yang kedua, sebelum mengikuti ujian ini yang kedua, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Jadi antara kamera Zoom dengan kita itu jaraknya 2 meter. Nanti ada jawabannya kenapa ini harus 2 meter? Supaya akses pengawas itu bisa melihat jelas kondisi kita. Kalau dekat kan nggak kelihatan. Jadi kalau dekat kan kelihatannya cuma ininya saja, tapi di lingkungan sekitarnya dia tidak tahu. Makanya 2 meter. Jadi pengawas itu yang ada, yang melihat bisa melihat sekeliling yang berada di sekitar peserta. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum yang transparan. Artinya kalaupun aqua kan ada labelnya, itu harus dicopot dulu. Jadi botol pun harus botol transparan ya. Tidak boleh ada merek, tidak boleh ada apa-apa, harus bening, transparan. Dan obat-obatan pribadi, kalau yang punya penyakit, siapkan di samping kita. Jadi ketika terjadi sesuatu mungkin stres, mikiran soal, tiba-tiba pusing, tiba-tiba langsung minum obat di tempat. Jadi tidak boleh meninggalkan lokasi ujian itu. Jadi tidak boleh berpindah tempat, kecuali nanti ada izin dari pengawas, itu pun kalau pengawas mengizinkan. Bahkan untuk ke kamar kecil pun itu tidak boleh. Ya, saking ketatnya. Jadi wayahna selama ujian ditahan tongkoyong pipis. Jadi saat acan ujian sok pipis sing wareg heula. Pokoknya. Jadi tidak boleh meninggalkan. Itu saking ketatnya ini, saking ketatnya ya. Saking ketatnya ujian berbasis domisili ini. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Save Extend Browser. Nanti kita sama-sama yang belum menginstal. Ada yang sudah menginstal di sini? Udah. Semuanya udah? Ada yang belum, nanti yang belum kita install sama-sama di sininya. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas H-2. Nanti ada pengawas yang langsung membuat grupnya. Peserta mengikuti dan mentaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Peserta menyetujui fakta integritas. Nanti ada fakta integritasnya yang disiapkan oleh pengawas. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain.
Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Kenapa? Jadi sebelum ujian itu kita harus mengupload foto kita terbaru. Kenapa? Untuk menghindari perjokian. Jangan nanti pas dibuka masker, soalnya kalau ditutup masker benar kelihatan, nanti ibunya yang harusnya ikutnya seleksi akademik ibunya, ternyata yang mengerjakan anaknya misalkan. Nah, itu kan ketahuan ya. Makanya harus nanti ada upload foto dulu. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom pada handphone. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Next slide. Setelah pelaksanaan, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di atas kertas kosong. Tadi kan yang ada di meja itu laptop, kertas kosong, botol minum transparan, charger, dan ballpoint. Hanya satu itu, ballpoint pun hanya satu yang dipersiapkan. Jadi lihat ballpoint jangan sampai habis menulis CF ballpoint, itu nggak bisa. Jadi kertas kosong itu, misalkan ada soal yang berhubungan dengan matematika atau soal cerita, kita kan pakai kopean ya, kalau anak sekolah itu pakai kopean. Nanti setelah kopean itu, setelah selesai harus ditunjukkan dulu ke pengawas, ke kamera zoom ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, baru dirobek pun harus posisi menghadap ke kamera zoom. Luar biasa ya, luar biasa. Kenapa? Karena yang tidak terpanggil di angkatan 1 mungkin saja terpanggil di angkatan 2, mungkin di angkatan 3. Yang dikhawatirkan mungkin ketika bikin coretan-coretan itu, nanti coretan itu ada dikasihkan ke angkatan yang kedua nih, ada bocoran soalnya seperti ini, atau untuk menulis soal. Makanya ketika pengen tahu pengawas yang ditulis di kertas coretan itu apa, apakah soal atau apa, diperlihatkan. Nanti setelah selesai dirobek. Ya, peserta mengakhiri seleksi sesuai arahan pengawas. Jadi kalau waktunya belum selesai, peserta tidak boleh meninggalkan tempat ujian. Jadi tunggu sampai pengawas menghentikan waktunya sudah habis, maka kita dipersilakan untuk meninggalkan ujian. Ini udah ya? Udah. Nah, pelanggaran dan sanksi ini aja langsung. Pelanggaran dan sanksi bagi peserta seleksi daring berbasis domisili. Pelanggaran ringan, peserta lupa mematikan suara handphone. Jadi dalam kondisi ujian, handphone itu harus di silent, tidak boleh menerima WA, tidak boleh menerima handphone. Yang punya istri, yang punya suami, yang punya pacar, itu tolong di-cut dulu. Mohon maaf, lagi ujian, serius gitu. Nanti aja setelah selesai ujian ya. Jadi tidak boleh menerima WA, menerima telepon. Itu pokoknya fokus harus semuanya untuk proses ujian, jadi tidak akan terganggu. Jangan sampai handphonenya tidak di silent. Jadi ketika ada telepon masuk, berdering kuat, kedengaran itu mengganggu karena itu kan kita suara terdengar ya. Peserta berpakaian tidak sopan, misalnya pakai kaos, itu maka akan mendapat atau teguran dari pengawas. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat uji sudah mulai, sudah login. Peserta tidak memasang program aplikasi ujian. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai, maka sanksinya dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Kan sayang ya, udah dipanggil, karena hal sekecil itu kita akhirnya dinyatakan tidak lulus sebelum ujian itu selesai. Peserta menyimpan atau menyebarluaskan sebagian seluruh soal. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi dan akan dikenakan hukum atau sanksi yang berhubungan dengan hukum. Jadi jangan pernah sekali-kali memotret atau memfoto soal yang muncul di situ atau pakai screenshot. Itu misalnya di screenshot aja, nanti dikasihkan ke teman misalkan ya. Itu jangan coba-coba karena pengawas itu melihat dari semua sisi. Jadi kelihatan bahkan nanti kabel yang ketahuan gitu. Kalau bukan kabel itu bukan charger itu akan ketahuan. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal atau peserta memasukkan data. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi yang tadi ya, joki ya. Joki jadi yang datangnya anaknya tapi dia mengisi data ibunya misalkan, berarti kan memasukkan data. Hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tidak usah berpikir untuk berbuat curang. Pengawasan lebih ketat. Satu pengawas
mengawasi 20 peserta. Pengawasan dilakukan secara berlapis, kayak di tahanan ya, ini berlapis. Pengawasan dilakukan secara berlapis oleh pengawas dan di panitia pusat. Jadi ada perguruan tingginya, ada kementeriannya, ada pengawasnya. Jadi itu semua melihat posisi kita sedang mengerjakan soal. Nah ini salah satunya, pengawas berjenjang dari lab sampai panitia pusat kasus. Nah ini peserta, ada kasus peserta ngomong keras terus dan sudah diingatkan, misalnya gini, kita membaca soal, sudah biasa kalau ada anak-anak mengerjakan soal dibaca gitu. Sila pertama adalah sila yang nah gitu kan. Nah kita nggak boleh membaca soal dengan bahasa yang keras. Itu kan sama dengan siapa tahu di bawahnya ada, di kolom meja ada orang mengerjakan gitu ya. Jadi nggak boleh. Bisa aja kan di kolom ada yang mengerjakan sama tulis gitu. Jadi nggak boleh bersuara. Jadi tidak boleh ngomong keras terus dan sudah ditengaskan, maka dia akhirnya akan di stop sebelum selesai. Lanjut. Ujian seleksi tidak boleh diwakilkan yang tadi job, makanya harus ada di upload foto dulu di awal kegiatan. Lanjut. Peserta tidak boleh memfoto soal seperti yang tadi sudah disampaikan, itu akan langsung di stop. Tidak boleh ada kabel lain yang menancap di laptop. Ini jelas bukan kabel charger. Jadi pengawas tidak bisa dibohongi. Di sana tuh ada yang sedikit ya, kalau dilihat itu ada memang kecil kabel charger, di samping kabel charger sekilas tidak akan terlihat ada kabel lain, tapi di situ ada kabel lain. Di awal peserta beralasan matanya kurang bisa melihat sehingga dia meminta alat bantu untuk mempertajam gambar mungkin ya. Tetapi anehnya sambungan layar justru ke tempat lain. Jadi ke tempat lain, layarnya ada ke tempat lain, nah pengawas itu bisa melihat gitu. Ya, jadi orang lain bisa membaca soal itu dan dia bisa mengerjakannya. Lanjut. Kalau dipandang secara cermat, ada tangan orang lain yang ikut nombol keyboard ini. Luar biasa hebat pengawas ya. Sekilas kita nggak kelihatan, mana ada tangan yang nombol. Nah itu yang tadi di kolom tadi sama Ibu dibilang, mungkin di kolom ada ngebantuan gitu ya. Nah ini orang lain yang ikut nombol keyboard, ada tangan orang lain yang ikut nombol. Kamera terlalu dekat, jadi kenapa kamera itu harus 2 meter? Karena pengawas bisa melihat jelas. Kalau yang dekat di sini kan mungkin kelihatan hanya ininya saja, badannya saja, mukanya saja. Tapi kalau dari 2 meter dia bisa melihat lingkungan yang ada di sekitar dia tempat. Ini di rumah, nggak apa-apa kalau kita nanti mengerjakan di rumah, silakan saja. Jadi mengerjakan tidak usah di sekolah, mau di rumah, mau di warung, mau di toko, mau di mall. Tapi di mall kan berisik, di warung juga berisik. Mau di kamar, mau di rumah, mau di mana aja silakan. Yang penting kita menyendiri. Peserta sehingga lingkungan tidak terdeteksi. Pengawas perlu menertibkan kamera agar jaraknya sesuai standar yang ditetapkan. Jadi nanti kalau jarak kita tidak 2 meter, nanti pengawas yang akan mengarahkan untuk jaraknya sampai 2 meter. Dan mereka tahu jaraknya 2 meter. Peserta sengaja membaca soal secara keras. Nah ini yang tadi ya, membaca soal secara keras, padahal ada temannya yang mau bantuin untuk jawabnya. Langsung dihentikan itu. Nah ini ada kegiatannya, ini untuk jadwal kegiatannya. Uji coba peserta jam 8 sampai sore dibagi 6 sesi. Jadi kita bukan berarti dari jam 8 pagi sampai jam 14, jam 16, tapi kita nanti kebagian sesi berapa untuk uji cobanya. Gelombang ini terbagi 5 gelombang. Gelombang 1 8 April, gelombang 2 11 April, gelombang 3 16 April, gelombang 4 19 April, gelombang 5 22 April. Jadi tidak usah khawatir kalau terpanggil di gelombang 1 berharap di gelombang 2, berharap di gelombang 3. Kalau yang sudah lulus seleksi akademik nih, seleksi administrasi ya. Jadi ada 5 gelombang ya. Untuk pelaksanaan 5 tahap, untuk gelombang 1 pelaksanaan seleksinya tanggal 9 dan 10 April, gelombang 2 12 13, gelombang 3 17 18, gelombang 4 20 21, gelombang 5 23 24. Sesi ujian dalam satu hari diselenggarakan 2 sesi ujian dengan waktu ujiannya. Sesi 1 jam pukul 9 sampai dengan pukul 11.30. 30 menit sebelum pelaksanaan ujian kita harus sudah on di situ. Jadi 30 menit, jadi supaya tidak terburu-buru itu dari panitia. Jadi 30 menit itu kita harus sudah mulai siap-siap. Sesi kedua 13.30 sampai jam 4 sore.
Udah, nah ini mungkin penjelasan tentang tata tertib dan apa yang harus kita persiapkan berkaitan dengan seleksi akademik. Jadi hal-hal sekecil apapun seperti air minum, udah aja aqua. Takutnya kita kena masalah, carilah botol aqua boleh dirobek plastiknya. Yang penting botol itu transparan. Mungkin takut ada catatan-catatan yang luar biasa itu ketatnya. Terima kasih, nanti dilanjut oleh tim Google. Di sini ada Pak Heru yang akan membantu, Pak Jena, Pak Idris sama Bu Harmi yang akan membantu nanti jika untuk install ada kesulitan dan segala macamnya, silahkan diskusikan dengan teman-teman tim Google kita ya. Terima kasih. Berhenti hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendela boleh seluruh. Oh, taruh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan tentang aplikasi yang akan kita gunakan nanti ketika pelaksanaan PPG. Yang pertama, kalau Bapak Ibu udah download, berarti syukur alhamdulillah. Cuman ada kendala ketika mendownload pasti agak sedikit lama prosesnya. Itu aja. Intinya harus sabar. Ya, baik. Saya akan memberikan gambaran mekanisme pelaksanaan aplikasi yang akan kita gunakan. Dilanjut aja, Bu. Ya. Jadi langsung Bapak Ibu yang saat ini bisa koneksi ke internet, silakan bisa langsung masuk ke yang uny.id seleksi strip PPG. Masuk ke situ, nanti bisa ada beberapa file yang mesti Bapak Ibu download, terutama untuk yang menggunakan Windows. Ya, Windowsnya yakinkan Windows 8 32 bit minimal. Jadi kalau Windows 7 tidak bisa. Terus kalau yang menggunakan macOS harus menggunakan macOS 10 ke atas. Gitu. Jadi kalau Windows nanti downloadnya Ibu yang Windows. Ya, kalau buat ada kesulitan nanti ada opsi udah di copy di playlist, tinggal dikopikan ke dua. Hasil downloadan itu yang mesti Bapak Ibu ada dua. Ada save, yang pertama save seleksi install window, yang kedua mulai seleksi window. Jadi ada dua file yang mesti Bapak Ibu download untuk persiapan PPG nanti. Cuman yang satu seleksi install window itu hanya dilakukan instalasi satu kali. Ya, jadi satu kali sekarang Bapak Ibu sudah mendownload, tinggal di double klik, nanti akan proses stepnya seperti itu. Langkah pertama yes, terus nanti selanjutnya sampai nanti install. Itu. Terus yang keduanya ketika Bapak Ibu mau memulai, baru klik mulai yang kedua. Ya, yang hasil downloadan yang kedua. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini jadi ketika setelah diinstal tadi selesai, ya, jadi ngedownload dua file, yaitu yang pertama seleksi install window, setelah di double klik nanti proses install. Setelah itu masuk ke ketika Bapak Ibu mau melaksanakan PPG atau uji coba, nanti masuk ke yang kedua, mulai seleksi. Nanti ketika mulai seleksi akan tampilan yang sebelah kanan, masukkan password dengan kata seleksi huruf kecil semuanya. Setelah seleksi nanti akan tampilan seperti ini. Ya. Kalau Ibu selesai, nanti ada di pojok kanan bawah di tampilan yang biru itu ya, di pojok kanan bawah nanti ada tombol power untuk mematikan di situ kalau selesai. Karena sekarang untuk sekarang sampai sini. Ya, jadi itu yang kita akan lakukan. Jadi sekarang Bapak Ibu yang belum mendownload, silakan bisa mendownload, membuka yang tadi, ya. Nah, yang ini ke UNY, Bu Harmi kembali. Nah, ke sini terlebih dahulu. Ya, jadi langkah-langkah per langkah ada di situ. Ya, mungkin untuk instalasi silakan. Kalau yang belum, berarti bisa mendownload sekarang atau mengcopy di file ada di playlist. Kalau membutuhkan
Tapi agak walaupun nggak terlalu besar Bapak Ibu, filenya cuma 64,6 MB. Tapi karena memang banyak yang mengakses, jadi agak sedikit lama. Jadi kalau mau Bapak Ibu menggunakan flash disk, silakan tinggal boleh dikeliling atau yang punya bawa flash disk boleh ke depan. Nanti oleh kami dibantu yang agak kesulitan, Bapak Ibu yang kesulitan di dalam install. Di sini ada Pak Heru, ada Bu Harmi, ada saya dengan ada Pak Idris untuk siap membantu Bapak Ibu di dalam instalasinya. Ya. Terus nanti yang ini kalau udah install, nah setelah udah ini install, nanti yang mulai duanya supaya memudahkan Bapak Ibu bisa disentuh ke desktop. Jadi supaya keluar di tampilan desktop. Ya, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu nanti ketika udah install selesai diinstalkan yang tadi, yang duanya diklik kanan, send to desktop. Jadi itu dia bikin shortcut ke desktop. Jadi ke depan ke tampilan di depan. Jadi ada ya Bapak Ibu. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu di depan ada. Ya. Mungkin sekarang kita bersama-sama yang membawa laptop sekarang yang mau butuh bantuan kami untuk diinstal silakan dibuka dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang bisa membantu silakan dibantu. Yang mau ngopikan datanya tanpa mendownload tinggal dibilang saja. Bisa ke Bu Harmi sebagian. Bu Harmi. Cuman colok kanan infonya Bu Harmi ya, paling dia. Pak boleh Pak. Bapak Ibu kalau mau keluar, kalau udah dari ada tampilan yang biru, ya, ada tombol power sebelah kanan bawah untuk keluarnya. Cuman apabila Bapak Ibu kesulitan di dalam memasukkan, yang kita nanti virus dimatikan. Kalau misalkan ada yang kesulitan masuk, cek lagi virusnya apakah nyala atau tidak. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih dan saya berikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini presiden siapa? Ada yang tinggal? Teman-teman udah semua menginstal? Terima. Kita tutup acara. Teman-teman semua udah menginstal? Udah. Pastikan install itu tetap ada di perangkat lunak Anda. Nanti pada saat itu tinggal mulai seleksi tinggal itu aja. Terus penulisan nama harus benar. Dan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita bahas bersama, kalau itu perhatikan sekali ya, ketentuannya. Satu yang harus dipahami, ketika kemarin daftar PP-nya di SIM PKB, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, ketika masih di SIM PKB itu sesuai dengan harus linear, ya harus linear. Nah kalau sekarang itu disesuaikan dengan ijazah yang tidak. Kalaupun dosennya mengajar di sekolah dasar, ijazahnya saja akuntansi itu tidak ada di sekolah dasar. Betul nggak? Tidak ada. Yang ada itu di SMA, maka diterima di SMA. Maka apapun
Jadi sekarang itu resikonya seperti itu. Jadi kalau misalkan sarjana biologi di SD kan nggak ada jurusan biologi. Yang ada di mana di SMP ya? Di SMP ada biologi atau di SMA? Di SMA ada biologi, maka dia pilih yang SMA. Jadi yang di SD itu fokus di PGSD. Jadi jangan materi itu materinya silakan sesuaikan. Kalau di SMA baca-baca tentang IPA, di SMA biologi, di SMA itu seperti apa, itu aja yang harus dilakukan. Lumayan punya waktu berapa hari itu ya. Jadi karena memang tidak akan muncul kalau ngeklik yang sesuai dengan ijazah BSD itu tidak akan muncul. Jadi kliklah sesuai dengan yang ada tercantum di situ. Pilih itu ada di SMA, lain aja di SMA. Ya, teman-teman kita akhiri kegiatan ini. Pak Jenang mau selesai? Baru sini. Teman-teman, sosialisasi mungkin sudah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada Budiwa, SIM PKB, silakan yang berkaitan dengan akun SIM PKB dan segala macamnya. Atau yang berkaitan dengan hal yang lain, silakan datang ke GPK supaya tidak ada keraguan. Yang penting semuanya sudah siap terinstall di situ, dan perangkatnya sebaiknya perangkat ini yang digunakan pada saat seleksi, jadi supaya tidak asing lagi dengan kita, sudah terbiasa. Dan hindari hal-hal yang bisa menggugurkan kita menjadi peserta PPG. Hindari itu ya, walaupun hal kecil, tapi kalau hindari. Saya untuk masuk ke PPG itu sangat susah. Dan kita berdoa tahun 2019, halo, tahun 2019 itu kelulusan dipanggil PPG-nya tahun 2021, berarti 2 tahun menunggunya. Jangan kaget kalau sekarang pun menunggunya lama, tapi mudah-mudahan sekarang tidak ya, mudah-mudahan tidak. Dan kemarin tahun 2019 itu kelulusannya sangat banyak sekali. Kenapa? Karena standar kelulusannya diturunkan. Di awal itu standar kelulusan itu bisa dinyatakan lulus untuk mengikuti program PPG itu nilainya harus 75 minimal. Nah yang sekarang tahun 2019 itu minimal 50. Jadi nilai 50 itu sudah lulus. Kalau sekarang tidak tahu. Mudah-mudahan toh atau 40 mah 40 kan nanti profesional gurunya diragukan. Mudah-mudahan kita berdoa 50 lagi. 50 itu kemarin banyak sekali yang terpanggil ya. Banyak sekali yang terpanggil di 50. Biasanya standar 75. Awal pengumuman standarnya masih 75. Banyak yang tumbang. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 ya. Saat nilainya masih 75. Dibukalah angkatan 4 sampai angkatan 5, standarnya diturunkan sampai 50 dan banyak lagi yang peserta yang tertarik PPG. Sama semuanya sama. Karena nanti kelulusan itu sama. SD, jenjang TK, SD, SMP, SMA itu satu ininya ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa standar kelulusan seperti tahun yang lalu. Karena uang, kenapa diturunkan? Uang dari kementeriannya banyak sekali yang belum terserap. Jadi alasannya seperti itu, uang masih banyak, belum terserap. Kalau dikembalikan ke negara saya, akhirnya standar kelulusannya diturunkan sampai peserta itu terus terbawa karena uangnya masih banyak yang belum terserap. Nah mudah-mudahan sekarang pun uangnya banyak juga. Jadi total dibiayainya 100% oleh kementerian, uangnya banyak, jadi sehingga standar kelulusannya pun bisa diturunkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Hal-hal yang lain yang belum bisa dipahami, silakan datang ke GTK untuk ditanyakan melalui WA. Mohon maaf kalau Ibu agak slow respon di WA, mungkin itu lagi sholat, lagi di dapur atau sudah tidur gitu ya. Tapi sebisa mungkin Ibu selalu menjawabnya. Ya. Itu saja, terima kasih. Sampaikan salam pada Bapak dan Ibu kepala sekolah dan mohon maaf atas waktu yang sudah